Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah materi chapter 5 yaitu peramalan permintaan. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Farhatun Fitriana Sofa, Farida Arimurti, Hafiz Silmi Kostalani, dan Jundi Tiko Kurniawan. Peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan itu apa sih? Jadi, peramalan permintaan atau demand forecasting itu merupakan upaya untuk meramalkan kondisi ekonomi di masa mendatang dan menilai efek dari kondisi tersebut terhadap kegiatan perusahaan. Jadi, untuk mencapai produksi yang diinginkan, perusahaan itu membutuhkan kapasitas yang memadai, tenaga kerja dalam jumlah dan kemampuan yang sesuai, serta bahan baku dalam jumlah dan kualitas seperti yang dibutuhkan. Selanjutnya, teknik-teknik peramalan terdiri dari dua model. Yang pertama model terstruktur, yang kedua yaitu model tidak terstruktur. Analisis deret waktu. Di sini bertujuan untuk memperkirakan nilai masa datang dengan menggunakan time series data yang secara kronologis itu menurut hari, minggu, bulan, kuartal, atau tahun. Pola deret waktu ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu secular trend atau tren jangka panjang yang menunjuk kepada pergerakan yang stabil. Kemudian ada fluktuasi siklis yaitu tren yang terjadi secara periodik. Selanjutnya ada variasi musiman yaitu siklus terpendek yang tergantung pada waktu dalam 1 tahun. Kemudian ada fluktuasi random yaitu variasi data deret waktu yang diakibatkan oleh faktor random yang tak terduga. Pada gambar ini memperlihatkan tren yang menanjak dalam penjualan perusahaan yang ditunjukkan pada garis lurus yang tak terputus dan juga fluktuasi siklis di atas dan di bawah tren selama beberapa tahun yang ditunjukkan pada garis bergelombang yang berwarna hijau dan memperlihatkan variasi musiman dalam data setiap tahun yang ditunjukkan pada garis bergelombang putus-putus serta fluktuasi random yang ditunjukkan pada garis yang berwarna merah. Kemudian teknik peramalan permintaan selanjutnya yaitu proyeksi tren. Nah, proyeksi tren sendiri merupakan bentuk paling sederhana gitu dari analisis deret waktu. Nah, proyeksi tren sendiri adalah cara memproyeksikan tren masa lalu dengan menempatkan garis lurus pada data secara visual maupun melalui analisis regresi. Nah, jadi ada dua macam model proyeksi tren yaitu model linear dan non-linear. Model linear sendiri menggambarkan perubahan yang konstan ke masa depan, sedangkan non-linear menggambarkan laju pertumbuhan ataupun persentase perubahan yang secara konstan. Kemudian, model linear sendiri secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yang mana memiliki makna yaitu bahwa setiap penjualan pada waktu ke T itu dapat diramalkan dengan cara yang pertama, mengalihkan terlebih dahulu nih antara besarnya perubahan penjualan dengan nilai waktu dari periode dasar, baru kemudian dijumlahkan dengan penjualan pada periode dasar. Lalu untuk model non-linear, bila penjualan diasumsikan tumbuh secara konstan sebesar G, maka proyeksi tren dapat dinyatakan dengan model penjualan pada waktu ke T sama dengan penjualan pada periode dasar dikali dalam kurung 1 tambah G, pangkat nilai waktu dari periode dasar. Kemudian, untuk memudahkan perhitungan, model pada persamaan ini yang tidak linear tersebut dapat diubah menjadi model linear dengan cara mengubahnya ke bentuk logaritma menjadi seperti persamaan seperti yang tertulis pada tampilan berikut. Selanjutnya yaitu adalah rasio terhadap tren. Nah, di mana rasio terhadap tren ini itu merupakan metode proyeksi tren dengan cara memasukkan pengaruh musim di dalam perhitungannya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan bobot gitu pada tiap musim sebesar rata-rata rasio nilai aktual dan yang diramalkan. Nah, untuk menunjukkan bagaimana hal ini dilakukan, di sini terdapat contoh ya. Seperti yang kita lihat pada tabel, bahwa rata-rata rasio kuartal 1 itu diperoleh sebesar 0,887 dan juga kuartal 2 adalah sebesar 1,159. Nah, kemudian besarnya rasio rata-rata ini tuh digunakan sebagai bobot untuk menentukan peramalan sesuai musim seperti pada contoh hasil perolehan perhitungan peramalan penjualan untuk kuartal 1 dan 2 pada tahun 2018 seperti berikut. Kemudian hasil perhitungan tersebut kan menunjukkan ya bahwa penjualan pada kuartal 2 itu setiap tahunnya secara umum lebih tinggi daripada penjualan pada kuartal 1.
Dengan demikian, perhitungan itu memberikan peramalan yang lebih akurat. Kemudian selanjutnya adalah variabel dummy. Jadi proyeksi tren dengan menggunakan variabel dummy itu mempunyai fungsi yang sama dengan rasio terhadap tren, yaitu memperhitungkan variasi musim di dalam peramalan. Jumlah variabel dummy yang dibutuhkan dalam suatu persamaan sebanyak n-1, di mana n adalah jumlah kategori. Misalkan bila variabel musim dibagi menjadi 4 kuartal dalam 1 tahun, berarti dibutuhkan variabel dummy sebanyak 4-1 atau 3 variabel, yaitu D1, D2, dan juga D3. Kemudian yang terakhir adalah teknik penghalusan. Perlu diingat bahwa teknik penghalusan ini tuh hanya digunakan apabila data deret waktu berubah secara acak atau tidak reguler. Nah, apabila data deret waktu bervariasi secara acak, maka kondisi di masa datang tidak dapat diproyeksikan secara tepat. Oleh karena itu, dengan teknik penghalusan ini, variasi yang ada itu akan dihaluskan dan nilai yang di masa datang itu diperkirakan atas dasar nilai rata-rata dari beberapa observasi di masa lalu. Oke, yang selanjutnya itu adalah rata-rata bergerak atau moving average. Jadi sesuai namanya, teknik rata-rata bergerak ini merupakan teknik untuk menentukan nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu berdasarkan dari nilai rata-rata sejumlah periode tertentu. Jadi semakin banyak periodenya, maka semakin besar efek kehalusan yang dihasilkan karena setiap observasi itu selalu menerima bobot yang lebih kecil. Nah, peramalan dapat dilakukan untuk berbagai periode rata-rata. Misalkan kita menggunakan rata-rata bergerak untuk tiap 3 periode. Jadi artinya penjualan suatu periode itu ditentukan atas dasar nilai rata-rata penjualan 3 periode sebelumnya. Demikian juga untuk peramalan penjualan pada kuartal-kuartal sebelumnya yang juga menghasilkan peramalan yang berbeda. Nah, dari sini muncul pertanyaan, gimana kalau peramalan yang menggunakan periode yang berbeda misalkan. Nah, itu mana yang lebih baik? Nah, jadi untuk menjawab itu secara umum itu peramalan yang lebih baik itu yang menghasilkan peramalan yang mendekati nilai yang sebenarnya atau yang aktual. Nah, hal ini dapat ditentukan dengan metode RMSE, root mean square error, atau kesalahan akar rata-rata kuadrat, yaitu rata-rata bergerak yang lebih baik adalah rata-rata yang menghasilkan RMSE terkecil. Nah, ini rumusnya RMSE sama dengan akar dari sigma AT min FT kuadrat per N, di mana AT-nya itu nilai aktual pada periode waktu T, FT-nya nilai peramalan pada periode waktu T, dan N-nya itu jumlah observasi. Nah, yang selanjutnya itu penghalusan eksponensional. Jadi teknik eksponensial ini mengatasi kelemahan dari rata-rata bergerak yang memberi bobot yang sama pada semua observasi dalam menghitung rata-rata. Padahal kan semungkin observasi yang lebih kini atau yang lebih terbaru itu adalah yang lebih penting karena lebih menunjukkan kondisi yang sekarang. Teknik eksponensial ini memberikan bobot lebih pada observasi yang terkini melalui rata-rata tertimbang. Dengan teknik eksponensial, peramalan itu untuk periode T plus 1 atau FT plus 1 itu merupakan rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai peramalan dari deret waktu dalam periode T. Timbangan atau bobot yang ditebakkan itu sebagai berikut. Yang pertama itu nilai aktual pada periode T atau AT itu diberi bobot W antara 0 dan 1. Nah, yang kedua itu ada nilai peramalan pada periode T atau FT itu diberi bobot 1 min W. Nah, jadi dari bobot di atas itu kita bisa membuat formula yaitu FT plus 1 sama dengan WAT plus 1 min W dalam kurung dikali FT. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung nilai peramalan pada periode T plus 1 kita itu harus menentukan terlebih dahulu FT awal itu di mana. Nah, FT itu merupakan nilai rata-rata seluruh observasi. Hal lain yang harus kita tetapkan itu adalah bobot W untuk AT karena sifatnya itu subjektif tergantung dari pertimbangan pembuat keputusan. Beberapa bobot untuk AT yang dapat diuji dan nantinya dipilih itu bobot yang memberikan RMSE terkecil. Jadi nanti kita bandingkan dan kita pilih seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah metode barometrik. Nah, metode barometrik ini digunakan untuk peramalan data deret waktu yang bersifat siklis pada tingkat kegiatan ekonomi atau siklus bisnis.
Nah, secara lebih khusus, metode barometrik ini digunakan untuk memperkirakan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek atau short term change dalam kegiatan ekonomi ataupun titik balik dalam siklus bisnis dengan menggunakan indeks dari indikator ekonomi itu sendiri. Pada metode barometrik ini sendiri ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam peramalan barometrik. Nah, yang pertama ini adalah disebut dengan indeks komposit atau composite index. Nah, indeks komposit sendiri yaitu mencari rata-rata tertimbang atau weight average dari beberapa indikator kunci menjadi satu indeks standar. Nah, lalu yang kedua ada indeks difusi atau diffusion index, di mana indeks ditentukan berdasarkan persentase terhadap keseluruhan indikator kunci yang muncul dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada metode ekonometrik. Metode ekonometrik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kepentingan relatif atau elastisitas dari berbagai macam determinan permintaan atau variabel ekonomi yang akan diramalkan. Ada dua macam model ekonometri yang dapat digunakan, yaitu model persamaan tunggal dan berganda. Nah, dalam model persamaan tunggal ini hanya ada satu persamaan yang menunjukkan keterkaitan antara variabel bebas dan terikat. Sebagai contoh, penjualan produk disimbolkan dengan variabel Q ditentukan oleh harga produk tersebut atau variabel P, dan pendapatan masyarakat dengan variabel Y, dan jumlah penduduk dengan variabel N. Lalu selanjutnya model persamaan berganda ini menggunakan lebih dari satu persamaan untuk meramalkan suatu variabel. Hal ini terjadi bila satu variabel yang menentukan variabel yang akan diramalkan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Nah, selanjutnya adalah peramalan kualitatif. Nah, teknik peramalan kualitatif yang dapat digunakan untuk maksud tersebut adalah teknik dengan survei dan jajak pendapat. Nah, dengan teknik survei dapat dicari data mengenai berbagai kecenderungan ekonomi yang terjadi dari berbagai sumber seperti para pedagang ataupun konsumen. Mereka diminta memberikan pandangan mereka atas kondisi yang akan diramalkan dan pengaruhnya terhadap penjualan. Lalu dalam jajak pendapat, perusahaan dapat meramalkan penjualan berdasar pendapat para pakar di dalam maupun di luar perusahaan. Berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, para pakar memberikan penilaian atau opini atas kondisi ekonomi dan memberikan perkiraannya atas penjualan perusahaan. Peramalan input-output. Analisis ini memungkinkan kita untuk menelusuri semua aliran input dan output antar industri dalam ekonomi dan menentukan peningkatan total secara langsung atau tidak langsung dari semua input yang dibutuhkan untuk memenuhi peningkatan permintaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.